Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khairul Amal Adabi. Saya dari kelas dengan NIM 12350202005. Dengan membuat video ini saya akan memenuhi tugas terjemah idiomatik. Yang saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul teori Skopos dalam penerjemahan. Latar belakang masalah. Penerjemahan merupakan aktivitas penting dalam proses komunikasi lintas bahasa dan budaya. Dalam perkembangannya, penerjemahan tidak lagi dipandang sekedar sebagai proses pengalihan makna dari bahasa sumber ke bahasa sasaran secara harfiah, melainkan sebagai suatu kegiatan yang melibatkan berbagai aspek seperti konteks sosial, budaya, serta tujuan komunikasi. Hal ini menunjukkan bahwa penerjemahan bersifat dinamis dan tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan penggunaan bahasa sasaran. Salah satu pendekatan yang menyoroti pentingnya tujuan dalam penerjemahan adalah teori Skopos yang ditemukan oleh Hans J. Vermeer. Teori ini menekankan bahwa keberhasilan suatu terjemahan ditentukan oleh tujuan atau skopos yang ingin dicapai dalam bahasa sasaran. Dengan demikian, penerjemahan memiliki kebebasan untuk menentukan strategi penerjemahan selama hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun dalam praktiknya masih terdapat kecenderungan penerjemahan yang berorientasi pada bahasa sumber, sehingga mengabaikan tujuan dan kebutuhan pembaca bahasa sasaran. Rumusan masalah, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep teori Skopos dan bagaimana prinsip teori Skopos dalam penerjemahan dan bagaimana penerapannya dalam praktik penerjemahan. Lanjut ke bab 2, pembahasan. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pembahasan. Pengertian teori Skopos. Teori Skopos merupakan salah satu teori dalam studi penerjemahan yang menekankan bahwa proses penerjemahan harus berorientasi pada tujuan atau skopos. Dari teks terjemahan, teori ini diperkenalkan oleh Hans J. Vermeer pada akhir 1970, sekitar tahun 1987 di Jerman, yang menyatakan bahwa keberhasilan suatu terjemahan tidak semata-mata ditentukan oleh kesetiaan terhadap teks sumber, tetapi oleh sejauh mana terjemahan tersebut mampu memenuhi tujuan yang diinginkan dalam bahasa sasaran. Istilah skopos berasal dari bahasa Yunani yang berarti tujuan atau maksud. Dalam konteks penerjemahan, tujuan tersebut berkaitan dengan fungsi teks sebagai pembaca sasaran. Oleh karena itu, penerjemah perlu memahami terlebih dahulu tujuan penerjemahan sebelum menentukan strategi yang akan digunakan. Sejalan dengan itu, Rokhaya Macaulay menegaskan bahwa penerjemahan yang baik adalah penerjemahan yang mampu menyampaikan pesan secara efektif sesuai dengan tujuan komunikasinya, bukan sekedar memindahkan bentuk bahasa secara literal. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam teori Skopos.
Dalam teori Skopos yang ditemukan oleh Hans J. Vermeer, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam proses penerjemahan. Prinsip-prinsip ini menjelaskan bagaimana suatu terjemahan seharusnya dilakukan agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Scopus Rule atau aturan tujuan, yang kedua Coherence Rule atau aturan koherensi, yang ketiga Fidelity Rule atau aturan kesetiaan. Apa Scopus Rule itu apa? Scopus Rule ini, prinsip ini menyatakan bahwa tujuan Scopus merupakan faktor paling utama dalam penerjemahan. Artinya strategi dan metode penerjemahan harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam bahasa sasaran. Jika tujuan berbeda, maka hasil terjemah pun dapat berbeda. Selanjutnya yaitu aturan koherensi. Prinsip ini menekankan bahwa teks terjemahan harus dapat dipahami oleh pembaca. Dalam bahasa sasaran, terjemahan harus koheren atau sesuai dengan situasi, budaya, dan konteks pembaca, sehingga pesan dapat diterima dengan baik. Selanjutnya yaitu aturan kesetiaan. Prinsip ini menyatakan bahwa terjemahan tetap harus memiliki hubungan dengan teks sumber, namun kesetiaan di sini tidak berarti harus sama persis secara berbentuk, melainkan cukup mempertahankan keterkaitan makna sesuai dengan tujuan penerjemahan. Selanjutnya penerapan teori Skopos dalam praktik penerjemahan. Dalam praktiknya, penerapan teori Skopos dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu tahap pertama yaitu penentuan tujuan terjemahan penerjemahan terlebih dahulu, menetapkan tujuan teks. Misal, apakah teks akan digunakan untuk kepentingan akademik, dakwah, atau komunikasi umum? Tujuan ini akan memengaruhi gaya bahasa, tingkat formalitas, dan strategi penerjemahan. Yang kedua, tahap selanjutnya yaitu identifikasi pembaca sasaran. Penerjemah harus mempertimbangkan siapa pembaca teks terjemahan, seperti mahasiswa, masyarakat umum, atau anak-anak. Hal ini penting agar bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pemahaman pembaca. Tahap selanjutnya yaitu analisis teks sumber. Analisis dilakukan terhadap aspek linguistik, makna, dan konteks budaya dalam teks sumber. Tahap ini bertujuan untuk memahami pesan yang ingin disampaikan secara menyeluruh. Tahap keempat, pemilihan strategi penerjemahan. Berdasarkan tujuan dan pembaca sasaran, penerjemah menentukan strategi yang tepat, seperti penerjemahan harfiah atau literal, adaptasi, parafrase, dan komunikatif. Nah, pemilihan strategi ini bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Tahap selanjutnya yaitu penyesuaian budaya. Dalam banyak kasus, penerjemah perlu menyesuaikan unsur budaya agar lebih relevan dengan pembaca sasaran. Hal ini penting terutama dalam menerjemahkan ungkapan idiomatik atau metafora. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi hasil terjemahan. Tahap akhir ini adalah mengevaluasi apakah hasil terjemah telah sesuai dengan tujuan, mudah dipahami, dan tetap mempertahankan makna utama teks sumber. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teori Skopos. Sebagai ilustrasi, berikut contoh penerapan dalam penerjemah teks Arab. Ini contoh-contohnya ya. Oke, untuk bab selanjutnya yaitu penutup, kesimpulan. Teori Skopos merupakan salah satu teori penting dalam studi penerjemahan yang menekankan bahwa proses penerjemahan harus berorientasi
pada tujuan atau skopos yang ingin dicapai dalam bahasa sasaran. Teori yang dikemukakan oleh Hans J. Vermeer ini memandang penerjemahan sebagai suatu tindakan komunikatif, sehingga keberhasilan terjemahan tidak hanya diukur dari kesetiaan terhadap teks sumber, tetapi juga dari kemampuannya dalam memenuhi fungsi dan tujuan yang telah ditentukan. Dengan demikian, penerjemah tidak hanya berperan sebagai pengalih bahasa, tetapi juga sebagai pengambil keputusan yang harus memahami konteks, maksud, serta kebutuhan pembacaan sasaran. Konsep dan penerapan teori skopos dalam penerjemahan menunjukkan bahwa kegiatan penerjemahan harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti tujuan penerjemahan, karakteristik pembaca sasaran, serta konteks sosial dan budaya. Prinsip-prinsip dalam teori skopos yaitu Skopos Rule, Coherence Rule, dan Fidelity Rule menjadi landasan utama dalam menentukan strategi penerjemahan yang tepat. Dalam praktiknya, penerjemahan perlu melalui beberapa tahapan, mulai dari menentukan tujuan, menganalisis teks sumber, memilih strategi penerjemahan, hingga mengevaluasi hasil terjemah. Penerapan teori ini memberikan fleksibilitas kepada penerjemah untuk menyesuaikan bentuk terjemah kebutuhan, sehingga menghasilkan terjemah yang lebih komunikatif, efektif, dan mudah dipahami oleh pembaca sasaran tanpa mengabaikan makna utama dari teks sumber. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.